Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Muhammad Hamka Habibi SEMA. Di sini saya akan membawakan materi mengenal sejarah pemikiran ekonomi Islam dan para tokohnya. Sebelum masuk ke materi yang saya bahas, perkenalkan, nama saya Ardan Arif Arifai dengan NIM terakhir 216, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4F. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Ada biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin At-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir di Ghazelah, Iran 450 Hijriah atau 1056 Masehi. Setelah ayahnya wafat, Al-Ghazali dididik oleh Ahmad bin Muhammad Ar-Rizikani At-Tusi, seorang ahli tasawuf dan fikih. Al-Ghazali dikenal sebagai teolog yang terkenal, ahli hukum, pemikir, dan tasawuf. Oleh karena itu, Al-Ghazali mendapat gelar Hujatul Islam, yang berarti sang hujah atau pembela Islam. Kondisi sosial ekonomi masa Al-Ghazali. Al-Ghazali berada di dalam era kehidupan ekonomi Islam, era feodal, militer, atau masa perbudakan. Masa ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Kondisi ini membawa dampak positif bagi kemajuan keilmuan dan perekonomian di sana. Hal ini dapat dilihat dari sektor pertanian. Hasil yang diperoleh sangat melimpah. Keberhasilan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mendidik atau menyediakan sekolah pertanian dengan mengadakan penelitian dan sosialisasi. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni yang pertama ada agama atau al-din, yang kedua ada hidup atau nafas, yang ketiga ada keturunan atau nasl, yang keempat harta atau mal, yang kelima akal atau akal. Al-Ghazali memandang ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Ihyaul Ulumuddin ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali. Antara lain pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, barter dan evolusi uang, peranan negara dan keuangan publik, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas keuangan publik, utang publik, dan pengeluaran publik. Selanjutnya ada biografi tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bernama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Beliau lahir di Haran 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal. Beliau berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman, dan kakeknya merupakan ulama besar mazhab Hambali dan penulis buku. Karena
kecerdasan Ibnu Taimiyah berhasil menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fikih, matematika, fisika, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman seperjuangannya. Pemikiran ekonomi Islam masa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai ilmu yang luas, termasuk bidang ekonomi dalam buku Al-Hisbah Fi'il Islam dan As-Siyasah Asy-Syariah fi Islah Al-Ra'i wal Ra'iyah. Ini banyak membahas problem ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum Islam. Ibnu Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar bebas, peranan market supervisor dan lingkup dari peranan negara. Selanjutnya, pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah, yang pertama ada mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, mekanisme harga. Ada dua tema yang sering ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah, yakni yang pertama ada iwad al-misal, yang kedua ada saman al-misal. Yang pertama, iwad al-misal adalah pergantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Yang kedua ada saman al-misal, adalah nilai harga di mana menjual barang yang dapat diterima secara umum sebagai halnya yang sepadan dengan barang yang dijual. Yang ketiga ada hak milik. Menurut Ibnu Taimiyah, yang memiliki hak milik yaitu sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan secara produktif, memindahkan dan melindungi dari mubazir dan sia-sia. Hak milik dibagi menjadi tiga, yaitu hak milik individu, hak milik sosial kolektif, dan hak milik negara. Selanjutnya, biografi Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim yang bernama lengkap Syam al-Din Abu Abdullah bin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar Sa'ad, yang terkenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ia lahir pada tanggal 7 Syafar 691 Hijriah. Beliau menuntut ilmu dari berbagai ulama terkenal seperti Qadi Sulaiman bin Hamzah, Syah Abu Bakar, dan lain sebagainya. Bidang ilmu yang mempelajari seperti tafsir Al-Quran, hadis, usul fikih, dan fikih. Ia terkenal sebagai tokoh ahli dalam bidang fikih, tafsir, bahasa Arab, dan usul fikih, ilmu kalam, dan hadis. Pemikiran ekonomi Islam masa Ibnu Qayyim. Ibnu al-Qayyim memiliki beberapa pemikiran dalam ekonomi Islam, yakni tentang falsafah ekonomi Islam, perbandingan antara kekayaan dan kemiskinan, dan kepentingan ekonomi zakat. Berikut ini beberapa pemikiran tentang falsafah ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Al-Qayyim. Yang pertama ada konsep manusia Islam, dan yang kedua ada konsep keadilan, ketiga nilai-nilai etika dalam kegiatan ekonomi, yang keempat aktivitas ekonomi, yang kelima kerjasama ekonomi dan kesejahteraan buruh, dan yang keenam pemilik
kan harta kekayaan oleh individu dan campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Yang selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap adalah Abdul Al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi. Beliau lahir pada tahun 732 Hijriah di Tunisia. Pada masa kecil ia sering dipanggil dengan Abdul Rahman, sedangkan panggilan dari keluarganya adalah Ibnu Zaid. Kemudian ia bergelar Waliuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Gelar Waliuddin ini merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim di Mesir. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam pada masa Ibnu Khaldun. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Ibnu Khaldun dalam lintas sejarah perekonomian dunia dapat diajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonomi modern. Di dalam buku Al-Khatimah, Ibnu Khaldun memiliki pemikiran mengenai konsep nilai, konsep harga, dan konsep uang. Ibnu Khaldun mempunyai beberapa prinsip ekonomi, yaitu yang pertama ada persoalan ekonomi, yang kedua usaha pribadi dan perusahaan umum, dan yang ketiga ada mata uang memegang peranan penting. Yang keempat soal-soal ekonomi dalam pasal 33, dan yang kelima Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun sebagai sumber kebangunan Eropa. Yang selanjutnya biografi Abu Ubaid. Abu Ubaid memiliki nama asli Al-Qasim bin Salam bin Abdullah Al-Baghdadi. Dia lahir di kota Hijrah, Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Tajikistan. Pada tahun 157 Hijriah, dia dikenal dengan al-hadis, ilmu fikih, ahli sastra bahasa Arab yang melahirkan banyak karya. Abu Ubaid memiliki karya terkenal di bidang ekonomi Islam, yaitu Al-Amwal. Di dalam kitab ini membahas tentang perekonomian negara, keuangan negara, dan mengkaji ilmu astronomi, administrasi pemerintahan. Kelebihan yang dimiliki kitab ini adalah menjadikan rujukan ekonomi muslim dan non-muslim dalam mempelajari perpajakan, anggaran negara, baik pendapatan dan pengeluaran negara, tunjangan finansial bagi yang kurang mampu, serta keuangan publik Islam. Pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid. Abu Ubaid menekankan prinsip keadilan sebagai prinsip utama perekonomian karena membawa kesejahteraan ekonomi dan sosial. Contohnya yang pertama ada tidak ada nol tarif, yang kedua sumber penerimaan keuangan publik, yang ketiga hak atas kekayaan publik, yang keempat kebijakan pertanian, yang kelima fungsi uang atau pembayaran dan pertukaran. Biografi Al-Maqrizi. Al-Maqrizi dengan nama lengkap Taqiyuddin Al-Abbas Ahmad Hambali bin Ali Abdil Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil remaja Al-Maqrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak Ibnu Hanafi, Ibnu Sa'id, seorang penganut mazhab Hanafi. Yang selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi.
pemikiran ekonomi Islam Al-Makrizi cenderung positif, suatu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang didasari dengan pemikiran yang normatif. Al-Makrizi merupakan pemikir ekonomis Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Sebagai sejarawan, Al-Makrizi menyatakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaah sejarah mata uang yang digunakan oleh manusia. Pemikirannya meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang, huruf, dan daya beli uang. Itulah sedikit konsep uang menurut Al-Makrizi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.